Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirul Uma, NIM 201310050. Saya asal dari Kampung Salira Tengah, Kecamatan Pulau Ampel. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari UAS Fenomenologi Agama. Bagaimana agama dijelaskan melalui pendekatan fenomenologi? Sebagaimana dalam perkembangan ilmu sosial merupakan fenomenologi merupakan arah baru dalam pendekatan dan dikatakan bahwa fenomenologi agama merupakan dapat dikatakan salah satu disiplin keilmuan dan pendekatan modern satu disiplin keilmuan dan ilmu agama dewasa ini telah mengalami kemajuan yang sangat ilmu agama dengan adanya penemuan kemajuan yang pesat. Secara nyata hal ini penemuan baru bahwa secara agama merupakan hal ini memperlihatkan yang hidup dan berkembang secara khas. Hal inilah yang kemudian memunculkan kesulitan dalam perumusan fenomenologi agama. Baik, masih dengan soal nomor 1. Jadi, meskipun fenomenologi agama masih dalam perdebatan di kalangan ilmuwan agama, namun fenomenologi agama dapat menjadi penengah di antara pendekatan-pendekatan agama selama ini. Para penganut agama berusaha untuk membandingkan pengalaman agama mereka sendiri yang sering menggunakan metode yang tidak kritis terhadap pengalaman agama lain, disertai perumusan keunggulan-unggulan agama mereka. Dalam sisi yang lain, yang berbeda, kalangan filsafat mencoba menganalisis konsep-konsep religius, kemudian mencari kesamaan-kesamaan antara perumusan masing-masing agama. Dengan cara ini, pengalaman-pengalaman keagamaan konkret sering terlewatkan. Dua cara pendekatan di atas sulit mendapatkan hasil yang dirumuskan. Pengamatan dari sudut pengalaman agama biasanya mempunyai bias subjektif atau apologetik, sedangkan pengamatan dari sudut filsafat dicurigai tidak sesuai dengan kenyataan agama sebagai sesuatu yang dihayati, bahkan oleh yang meneliti. Dalam konteks inilah fenomenologi agama menjadi penting. Baik, kita lanjut di soal nomor 2. Bagaimana menjelaskan mitos kaitannya dengan agama? Mitos dalam kaitannya dengan agama menjadi penting bukan semata-mata karena memuat hal-hal gaib atau peristiwa-peristiwa mengenal makhluk adikodrati, melainkan karena mitos tersebut memiliki fungsi eksistensial bagi manusia dan karenanya mitos harus dijelaskan menurut fungsinya. Secara moral, mitos kaitannya dengan agama memang mengalami perubahan, yaitu dari Hindu, Buddha, kejawen beralih ke Islam kejawen. Sementara konsep manunggaling, kaula gusti tak lebih dari sekedar dasar filsafat kebatinan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan politik juga, yaitu memitoskan raja dan mengkeramatkan kalangan prinyai yang mendukung dinastinya. Bukti argumentasi ini bisa dikonfirmasikan pada suatu kenyataan. Ada tokoh wali yang muncul dari keluarga Mataram, kecuali cerita rekan tentang Siti Jenar. Hal ini terlihat jelas melalui kemunculan terikat kebatinan pada zaman kemodeman Indonesia dewasa ini. Dalam berbagai macam terikat kebatinan itu, dimensi politislah yang paling dominan, sementara aspek penghayatan terhadap mitos manunggaling kaula gusti justru semakin lemah. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Tema yang kelompok kami bahas ialah tema dalam artikel, yaitu tema ritus dalam keberagamaan Islam.
relevansi ritus dalam kehidupan masa kini. Jadi kesimpulannya itu dari tema artikel yang kami buat, bahwa ritus dalam keberagamaan Islam adalah bagian yang tak terpisahkan dari ibadah. Dan ibadah adalah unsur penting dalam syariah. Dia sebagai sebuah sistem simbol yang mengandung nilai-nilai spiritual dan makna terdalam, yang realisasinya berupa perilaku dan upacara-upacara keagamaan. Nilai-nilai spiritual dan makna terdalam di balik simbol ritus itulah yang seharusnya dikembangkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan konkret. Setelah kita melakukan perilaku, ritual, dan menghayati semangatnya, sehingga disinilah makna ritus dalam keberagaman Islam akan tetap relevan, bermakna, dan penting di setiap perjalanan tentang sejarah manusia. Baik, kita lanjut di soal keempat, kesan dan saran dalam perkuliahan fenomenologi agama di semester 7 ini. Dengan belajar fenomenologi agama, kita diantar untuk masuk dalam sebuah pemahaman yang lebih dalam akan agama yang kita anut. Dengan demikian, kita akan mampu memilih mana yang merupakan esensi dan mana yang merupakan manifestasi. Adapun saran yang bisa sedikit saya berikan untuk kemajuan mata kuliah fenomenologi agama ialah hendaknya materi yang diberikan dan disampaikan lebih tertarik dan dimengerti kepada mahasiswa. Jangan tertuju ke yang lebih mengerti saja. Akan tetapi mahasiswa yang belum dimengerti dan belum paham juga ingin cepat mudah dimengerti. Mungkin itu saja yang bisa kesan dan saran yang saya pribadi sampaikan kepada MK Fenomenologi Agama ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jawab dari soal-soal UAS Fenomenologi Agama ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bertemu kembali. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.